Menjelang laga hidup mati di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia, sorotan dunia mulai mengarah lagi ke timnas Indonesia. Dalam waktu beberapa jam ke depan, skuad Garuda bakal menjalani pertandingan pertama berhadapan dengan raksasa Timur Tengah Arab Saudi dan pertandingan kedua menghadapi Irak. Dua tim yang di atas kertas jauh lebih berpengalaman. Tapi jangan salah, kali ini Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Pelatih kondang Pep Guardiola bahkan ikut menyoroti kiprah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, Pep Guardiola menilai bahwa tim-tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya kecepatan serta organisasi yang makin baik. Tim seperti Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh lagi, ujar Pep Guardiola. Kalimat itu langsung jadi bahan perbincangan besar, apalagi menjelang duel sengit kontra Irak dan Arab Saudi. Dua laga ini bisa dibilang sebagai penentu nasib Indonesia. Apakah masih bisa menjaga asa menuju Piala Dunia? Atau harus tersingkir dari impian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Banyak media Timur Tengah awalnya menganggap remeh dan menempatkan Indonesia sebagai underdog, alias tim yang di atas kertas dianggap lemah. Tapi perlahan nampaknya pandangan itu sudah tak relevan lagi. Setelah performa mengejutkan di ronde sebelumnya dan penampilan solid para pemain Indonesia yang kini bermain di klub-klub luar negeri, beberapa media Arab justru mulai memberi respek dengan menyebut Indonesia kini telah menjadi tim besar yang bisa mengancam tim-tim lainnya. Bahkan salah satu media besar Arab Saudi menyebut timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dikalahkan dengan mudah seperti dulu-dulu. Mereka punya semangat yang membara, mental yang sekuat baja, dan pemain muda yang lapar akan kemenangan. Pelatih timnas Indonesia juga terlihat makin tenang, fokus, dan penuh strategi. Ya, tahu, melawan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ini bukan perkara mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Timnas saat ini sudah terbiasa bermain di bawah tekanan, dan justru di situ semangat Garuda sering muncul dan membuat situasi di lapangan menjadi berubah dan berpihak ke Indonesia. Apalagi, skuad Indonesia saat ini diperkuat pemain-pemain top yang tampil di Eropa. Mereka nggak canggung lagi menghadapi lawan dengan level tinggi. Pep Guardiola pun menambahkan bahwa di sepak bola modern, status underdog bukan lagi ukuran pasti. Dalam sepak bola sekarang, semangat, strategi, dan kepercayaan diri bisa mengalahkan nama besar, katanya dengan santai. Dan hal itu seolah pas banget buat ngegambarin timnas Indonesia, tim yang berangkat dari mimpi besar dan terus membuktikan diri di hadapan dunia. Fans Indonesia pun udah nggak sabar. Di media sosial, tagar Garuda ke Piala Dunia kembali menjadi trending topik. Banyak yang bilang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan benar juga, karena generasi sekarang dianggap salah satu yang paling solid dalam sejarah sepak bola kita. Dan juga momen kali ini adalah momen di mana kita paling dekat dengan Piala Dunia. Jadi bro, pertandingan lawan Irak dan Arab Saudi ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal pembuktian. Soal bagaimana Indonesia bisa ngelawan rasa minder, berdiri sejajar sama tim besar Asia, dan juga harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Pep Guardiola sendiri mungkin cuma kasih komentar singkat, tapi maknanya dalam banget, bahwa Indonesia udah bukan tim kecil lagi, tapi tim yang mulai bikin dunia menoleh. Sebuah kabar mengejutkan datang dari pelatih top dunia, yaitu Pep Guardiola. Pelatih yang telah meraih banyak gelar di level klub itu tiba-tiba ikut angkat suara soal polemik yang lagi rame banget. Keputusan kontroversial AFC yang membatasi kuota supporter Indonesia dan menunjuk wasit asal Kuwait buat mimpin laga timnas Garuda melawan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Pep Guardiola nggak sekedar komentar biasa. Dalam wawancara eksklusif dengan media Eropa, Pep, panggilan akrabnya, secara belak-belakan minta FIFA melek mata dan jangan diem aja. Katanya dua keputusan AFC ini kelihatan banget kayak tanda-tanda manipulasi. Pep Guardiola tegas bilang, sepak bola itu harus dijaga dengan semangat fair play, bukan aturan aneh yang jelas-jelas bikin untung satu pihak. Batasin fans tamu cuma 8% itu nggak masuk akal, apalagi nunjuk wasit dari federasi yang deket sama salah satu tim jelas bikin curiga, ujar Pep Guardiola dengan nada tegas. Komentarnya langsung bikin heboh. Media dari Asia, Eropa sampai Amerika Latin rame-rame nge-blow up. Apalagi Pep Guardiola ingin melihat Indonesia lolos Piala Dunia dan ini adalah kesempatan emasnya. Di Indonesia sendiri ucapan Pep Guardiola jadi trending. Ribuan netizen kasih ucapan terima kasih nyebut Pep Guardiola sebagai suara besar yang berani bela Garuda. Yang bikin makin panas, Pep Guardiola juga nggak cuma bahas soal fans, tapi juga sindir sistem AFC yang dianggap nggak transparan.
Menurutnya, pertandingan sekelas kualifikasi Piala Dunia bukan tempat buat eksperimen yang berat sebelah. Kalau dibiarkan, bukan cuma Indonesia yang rugi, tapi sepak bola dunia yang bakal tercoreng karena telah keluar dari nilai-nilai fair play yang seharusnya menjadi pedoman AFC, tegasnya. Pep Guardiola bahkan cerita pengalamannya di stadion-stadion besar dunia, dari Parc des Princes sampai final Piala Dunia. Katanya, atmosfer fans lawan yang hadir dalam jumlah signifikan justru bikin pertandingan jadi real. Nah, kalau cuma 8% itu sama aja kayak ngebungkam suara supporter tamu. Nggak berhenti di situ, Pep Guardiola juga nyintil penunjukan wasit asal Kuwait yang menekankan bukan salah individunya, tapi sistem AFC yang bikin keputusan kontroversial. Pep Guardiola mengatakan meskipun FIFA dan AFC telah diprotes, tapi mereka nampaknya tetap pada pendiriannya untuk menjalankan round 4 ini sesuai dengan rencana mereka. Pep Guardiola menambahkan juga Indonesia ingin meraih kemenangan, Indonesia harus bisa mengambil inisiatif serangan dan jangan membuang-buang peluang di depan gawang. Selain itu, jika bisa, harus mencetak gol sebanyak mungkin agar mental dari lawan Indonesia jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nama Indonesia pun makin sering disebut di panggung sepak bola global. Buat timnas Garuda sendiri, situasi ini jelas jadi pisau bermata dua. Tantangan berat sudah menunggu di Jeddah, tapi dukungan moral dari dua ikon dunia ini bisa jadi bensin tambahan buat para pemain timnas untuk menampilkan permainan terbaik. Bayangin, bukan cuma rakyat Indonesia yang ada di belakang mereka, tapi juga simpati dunia lewat suara Pep Guardiola. Pep Guardiola pun nutup pernyataannya dengan kalimat keras yang bikin merinding. Kalau sepak bola mau tetap jadi olahraga terbesar di dunia, integritasnya jangan pernah dikorbankan. Timnas Indonesia siap tempur lawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Big match buat Garuda. Ini bukan cuma sekedar laga biasa, tapi kesempatan emas buat ngulang sukses. Flashback ke pertemuan terakhir, Indonesia sukses bikin kejutan dengan menang 2-0 di putaran ketiga. Bahkan, waktu main di kandang Arab Saudi, timnas Indonesia yang ketika itu masih dilatih Sintayong bisa pulang bawa hasil imbang 1-1. Nah, kali ini ada dinamika baru. Marcelino Ferdinand, pahlawan 2 gol di laga sebelumnya nggak dibawa. Jadi, pertandingan ini jelas punya cerita yang beda dan jadi ujian nyata buat pasukan Garuda. Kabar baiknya, timnas datang dengan modal keren. Pelatih Patrick Kluivert bawa skuad yang bisa dibilang mewah buat laga krusial ini. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar pemain Indonesia bahkan lebih tinggi dari Arab Saudi. Gokil kan? Indonesia diperkirakan punya total market value 558,82 miliar rupiah. Sementara Arab Saudi sedikit di bawahnya, dengan 510,15 miliar rupiah. Bukan hanya mahal saja, tetapi para pemain Indonesia memiliki kualitas yang bisa dibilang di atas rata-rata. Dengan pengalaman bermain di Eropa, tentunya para pemain Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi pertandingan-pertandingan dengan tekanan yang besar. Hal ini tentunya menjadi keunggulan Indonesia karena pemain tim lawan banyak yang hanya bermain di liga lokal. Itu artinya, Garuda sekarang udah bawa tim yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Termasuk deretan pemain diaspora yang jadi senjata utama. Akhir kata, semoga dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia bisa memetik kemenangan yang tentunya sangat dibutuhkan timnas untuk lolos ke Piala Dunia. Maju terus Garudaku!